Karena saya udah tahu gugatan ini akan jalan. Karena gugatan ini datangnya bukan dari saya, kan dari donatur. Saya kasihan. Karena kalau gugatan ini jalan mereka nggak dapat apa-apa, kan saya kasihan. Karena Agus perlu pengobatan. Denny, kau berani ya telepon keluarga Agus dan kau minta supaya kita tidak tahu dan dirahasiakan nama pengacara. Dan kau tawarkan 200 juta, kau tambah 300. Ini adalah upaya. Kita melihat bukan misi kemanusiaan di sini. Adalah kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan. Sama aja ini dengan menyuap. Kalau yang sana yakin 90% menjerat saya cukup 1%. Tapi pasti. Enak gak tuh? Mengingatkan Pak Agus untuk kembali kepada Allah, untuk banyak-banyak istighfar. Ya. Sekarang tukang bisiknya suruh ingat polisi, ingat kepada pengacara, minta tolong sama orang ini, orang itu. Nanti aku pikir main-main nih kalau pakai kursi roda. Tapi Bang Ali yang menunjukkan begitu sederajatnya beliau sama Agus ya. Dan apa yang dirasakan Agus itu yang dirasakan Bang Alvin sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya. Halo warga-warga sosialita, warga-warga plus 62. Nah, kali ini masih sama terkait hal uang donasi, yaitu ini ada pendapat dari Mas Denny Sumargo tentang Mas Agus. Nah, bagaimanakah videonya? Langsung saja kita cek. Cekidot. Berada di tangan orang yang tepat. Mereka tuh memperjuangkan Agus banget untuk masalah pengobatannya juga, bahkan uang donasi belum bisa turun karena belum adanya kesepakatan ini. Mereka masih mau bantu, terutama Bang Krisnamurti ya. Waktu itu saya lihat dia ngasih 50 juta cuma-cuman. Terus kemudian dia mau bawa ke Singapura. Dia udah nggak dibayar kayaknya juga ya. Terus dia ngeluarin duit. Makasih banyak Pak Krisnamurti dengan ketulusannya. Saya juga apresiasi loh Bang Farhat itu. Dia selalu nemenin siapa? Agus ya. Kalau ke rumah sakit itu kan nyita waktu dia juga. Sedangkan dia bisa ngurus kasus-kasus lain yang mungkin nilainya gede untuk lawyer fee-nya dia. Kayak kasus UMKM itu kan lawyer fee-nya gede tuh, dan kasus-kasus lain mungkin yang menurut aku menyita waktunya beliau. Jadi apresiasi lah, karena selain mereka pusing, mereka juga mau bantu Agus gitu, dan aku pikir itu hal yang keren banget. Apresiasi untuk Mas Farhat Abbas karena telah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, dan juga menguras tenaga untuk menemani Mas Agus dan juga memberikan perhatian kepada Mas Agus dan membantu Mas Agus untuk penyembuhan kedua matanya. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Uangnya masih di yayasan, menunggu gugatan di pengadilan berjalan, kemudian pengadilan akan memutuskan apabila uang itu perlu dibekukan. Dan kalau misalnya pengadilan membekukan, maka rekening yayasan dibekukan seluruhnya untuk diaudit oleh pengadilan. Kemudian nanti uang itu baru setelah pengadilan memutuskan, baru dicairkan ke semua pihak yang mengikuti polling para donatur gitu. Bang Densu, ini sorry ya sebelumnya, soalnya kan kabarnya ini tadinya rahasia, cuman akhirnya nggak jadi rahasia lagi. Kabarnya abang menawarkan Pak Agus uang 300 juta. Itu gimana? Laporan. Iya. Tapi tadinya itu rahasia, tapi dibongkarnya sama Teh Novi nih Bang, maksudnya di TikTok. Novi ini kadang-kadang juga nih. Kalau semua harus cerita. Jadi sebenarnya saya memang ada menghubungi keluarga Agus. Karena kenapa saya menghubungi? Karena saya udah tahu gugatan ini akan jalan. Karena gugatan ini datangnya bukan dari saya, kan dari donatur. Saya kasihan. Karena kalau gugatan ini jalan mereka nggak dapat apa-apa, kan saya kasihan. Karena Agus perlu pengobatan. Maka saya dengan uang saya, bukan atas desakan Novi ataupun Pablo atau siapapun, saya izin sama Pablo sama Novi. Saya bilang, izin ya, gue usaha terakhir deh. Gue bilang, ya. Apa Bang, gue coba hubungin mereka, udah gue yang ngurus semuanya. Lu semua, ya udah masing-masing aja deh, tapi gue usaha. Dan gue diizinkan. Dan kemudian gue coba bicara sama mereka, menawarkan pengobatannya, biayanya, nanti dari uang saya. Mau nggak? Tapi, saya kan gini, saya ngelihat bahwa masalah ini kan tidak perlu ada pelaporan kepada Novi ya. Boleh dong, ini uang saya. Saya nego boleh dong. Ya udah, kamu mau bagus ya, cabut laporan, berobat, saya kasih santunan sekian, kamu lanjutin hidup.
kamu bagus di mata masyarakat. Masuk akal nggak? Itu. Niat baik abang dianggap Jahat, niat jahat, dianggapnya Dianggap apa? niat jahat, baik abang dianggap sebagai niat jahat. Karena dianggap menyokong Agus menyokong NP. Niat jahat gua. iya, Menyesal gua melakukan itu kalau gitu. abang dianggap menyuap Agus. Menyuap. Iya, sama Eva. Menyesal sama gua Eva. melakukan itu berarti. Berarti sekarang saya harus menyesal. Karena niat saya dianggap salah ya. Jadi saya minta maaf kepada Agus, Wawa dan keluarganya. Niat saya jahat. Saya tidak akan bantu lagi. Kalau begitu. Kabarnya juga menurut info Bang Alvin Lim juga bergabung Iya. untuk Agus. Seperti apa Bang mungkin Bang? Saya udah ngobrol sama Bang Alvin tadi. Everything okay? Ada miskomunikasi antara saya sama Bang Alvin dulu karena beliau memang waktu itu minta diundang tapi saya belum kasih kesempatan dan saya menjelaskan kepada beliau dan beliau bisa mengerti. Saya pikir Bang Alvin cukup bijak tadi pada saat ngobrol sama saya dan saya bilang, Bang, Abang boleh membela Agus tapi jangan masuk ke ranah pribadi supaya tetap enak jalurnya karena Abang adalah pengacara hebat dan saya pikir Bang Alvin orang yang hebat gitu loh, jadi nggak perlu sampai ke ranah-ranah yang lain lah supaya jangan kemana-mana lagi gitu loh. Abang kalau kemarin Alvin Lim menantang abang 3M gimana Bang melihatnya? Ya udah saya jawab, saya bilang mendingan uangnya kasih ke Agus, saya bilang masa buat nyiram air keras, janganlah, nggak boleh nanti kita dimarahin loh sama polisi loh. Nah, mari kita lanjutkan. Sempat ngobrol lebih jauh nggak Bang soal pertanyaannya itu apakah nanti akan memanggil FA lagi ya? Gimana Bang? Maksudnya dari pertanyaan itu menurut Abang akan menjerat Bang FA nggak sih? Akan menjerat Bang Eva. Maksudnya akan Kalau menangkap gitu. yang sana yakin 90% menjerat saya cukup 1%. Tapi pasti. Enak gak tuh? Ya, dalam 1% aja kita. Dalam, tapi dalam. Enggak sih sebenarnya begini. Masalah pelaporan saya bukan arahnya ke arah yang saya pengen menjarain Farhad atau apa enggak. Cuma untuk mengantisipasi sikap tindakan hukum dia terhadap saya. Karena kan masalah udah selesai. Masa udah selesai pergi laporin orang ya, kita juga bisa laporin lu lah. Gitu loh. Lu merasa lu paling ngerti hukum, orang lain ada yang lebih ngerti hukum. Janganlah ribut-ribut gitu loh. Ini kan masalah sederhana ya. Bang Farhad jangan terlalu serius lah. Tapi kalau serius juga boleh. Gitu kan ya. Bang katanya minggu depan sampai Bang Wah, juga ya gitu ya Pak Edin. informasi gitu kan semakin kayak bola liar gitu. Iya bola liar ya. Udah kemana-mana ya. Tapi lu temen kan banyak berita lo. Ya bener lah. Lu yang ngomporin lo. Ngomporin sampai Kupai Bando nih. Aduh, minggu depan pakai bando biar sehati kasih sama. Yoi. Abang minggu depan katanya kan Bang Eva mau dipanggil jadi saksi. Bang Eva siap aja untuk hadir gitu. Oke, bakal hadir. Nah, Saksi menurut Abang gimana? gimana? Soal pelaporan Abang terhadap nanti infonya gitu ya, kan akan dipanggil Bang Eva akan memenuhi. Menurut Abang gimana? Ya bagus lah. Semangat, jangan lupa istirahat, banyak makan. Bang Eva tuh capek. Gua tuh kalau ngelihat mukanya di video lu nih, wah, lu kadang-kadang kasih tahu dong orang. Dia tuh capek. Lu perhatian dikit, jangan cuma cuanin dia doang. Lu kasih tahu Bang, dia mau. Dia ngomong, iya Bang, Abang capek, Abang istirahat dulu makan. Perhatian dikit, jangan cuma dicuanin. Habis wawancara makan kok. Oh makan dia ya. Kasihan kadang-kadang matanya udah ngantuk tau malam-malam. Iya gue kadang-kadang lihat Bang Eva ini kasihan. Gue bilang ngurusin kasus Agus, nganterin Agus ke rumah sakit. Padahal ada kasus yang lawyer fee-nya lebih gede, ya kan? UMKM tuh lumayan tuh lawyer fee-nya. Masalah ini sampai ke Jepang. Iya, Iya. Jadi Agus go internasional gitu. Agus ke internasional ke Jepang. Ke Jepang beritanya. Selamat Gus. Gimana tuh? Gokil. Berita sampai ke berita yang Jepang kan memberitakan tentang kasus Agus di Iya. Indonesia. Selamat buat Agus, beritanya sampai ke Jepang. Nah, itu tadi video tanggapan dari Mas Denny Sumargo. Ya, kali ini ada tanggapan atau balasan pernyataan dari Farhad Abbas. Nah, langsung saja mari kita simak videonya. Denny Sumargo yang awalnya cool-cool aja, sekarang udah makin galak.
Denny, Iya. kau berani ya telepon keluarga Agus dan kau minta supaya kita tidak tahu dan dirahasiakan nama pengacara. Dan kau tawarkan 200 juta, kau tambah 300. Ini adalah upaya. Kita melihat bukan misi kemanusiaan di sini. Adalah kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan. Sama aja ini dengan menyuap. Ya, nggak tahu pakai uang siapa. Dari dulu kamu katakan udah clear. Dan aku mau akan tanggung kalau ada kekurangannya. Kalau tidak dikasih uangnya kepada Agus, kamu akan sikat Novi. Kamu akan mengembalikan pakai uang pribadimu. Itu hanya omong gede, omong kosong. Yang ada sekarang kamu menjebak Agus dengan cara-cara Agus sudah tidak butuh uang. Uang Agus di sini melibatkan ini bukan uang terlalu banyak, terlalu cerewet kamu Denny. Ya. Oke. Nah, Bang, tapi Abang sendiri itu tahu dari Kak Agus dan Bu Baba langsung atau dari sosmednya Teh Novi, Bang, untuk soal 300 juta ini? Saya dengar rekaman pembicaraan mereka. Dan saya anggap rekaman itu adalah rahasia. Tapi rahasia itu tidak jadi rahasia lagi ketika Novi sudah ngejek-ngejek ini keluarga bahwa dia mendapat informasi dari Denny. Berarti Denny memiliki niat jahat terhadap Agus. Bukan niat baik ya, Den, catat nih. Lo tidak ngasih uang orang, lo hanya janjiin orang, lo suruh cabut laporan. Dibully ini orang, dipermalukan. Dia bicara dengan Bunda C. Bunda CL. Yang menurut saya, ini adalah ember bocor. Orang ini pernah saya laporkan dan lari terbirit-birit ke bandara. Karena kita anggap tidak sesuai dengan budaya dan kalimat-kalimat kasar dan kotor. Masa ketua yayasan kemanusiaan curhat sama orang yang kita anggap kotor mulutnya dengan kalimat-kalimat KEONLL. Itu kan tidak bagus. Tujuannya apa? Untuk menggiring opini. Menggiring opini agar Agus dimusuhin orang, dibenci orang. Itu yang terjadi. Lah sama aja bang kayak kamu bang. Banyak omong sana sini. Serbu sana serbu sini. Omongnya bla bla bla. Nanti besok gini besok gini, kayak gitu. Alah. Ngaca lah bang. Ini mah sama aja. Berarti ngomongin diri sendiri ini sepertinya Bang Farad Abbas ini. Nah, Bang, Abang kan minta untuk sudahi akal-akalan Bang Densu gitu dan menurut Abang ini Bang Densu ngancem Agus. Itu berarti lebih Iya, dia bilang kalau Agus mau, sumpah demi Tuhan, dia nggak akan urus Agus. Nggak usah kamu urus lagi Agus. Kemarin itu ada rekamannya juga, dia bilang dia nggak mau ikut donasi, nggak mau ikut semua. Masih ikut kok. Di saat rapat diundang nggak datang, malah nyuruh Novi keluar Novi. Yang saya tunjuk saya marah itu kan dia. Saya minta dihentikan. Masa orang lagi rapat terhormat, tiba-tiba dia lewat telepon, dia bisa menghentikan itu acara. Bentar. Rapat terhormat tidak ada bentak-membentak, merendah-rendahkan orang, menjelek-jelekkan orang, mencaci maki orang ya bang ya. Itu namanya membabi buta ataupun menjatuhkan harga diri. Itu bukan rapat terhormat namanya bang. Itu namanya menghakimi seseorang. Mari kita lanjutkan. Dan dia akui sendiri. Bahkan dia bilang Farad tidak suka dengan suara saya. Bukan tidak suka. Saya tidak suka sikap kamu, sifat kamu. Yang kekanak-kanakan. Yang mengejek-ejek, mengolok-olok. Seolah-olah Agus nggak usah terima uang mau dibagi-bagi kebencanaan segala macam. Itu ngejek, Den. Udahlah. Kalau kamu orang besar dan kamu orang yang ngerti hukum, jangan perlakukan seperti itu. Kalau Agus ini orang buta ya, dia nggak ngelihat, tapi dia masih mendengar. Kalau orang-orang di sekitar ini kita punya kepedulian dan empati yang kita pasti bereaksi ketika melihat Agus dipermalukan seperti itu. Nah dulu sebelum Agus viral, Agus sebelum masuk podcastnya Bang Denny, apakah abang tahu tentang Mas Agus ini? Pasti juga tidak tahu ya bang ya. Coba tulis di kolom komentar setuju apa enggak dengan pernyataan saya tadi. Kalau bukan di podcastnya Mas Densu ataupun Mbak Novi, Mas Farad Abbas atau Bang Farad Abbas yang terhormat ini tidak akan tahu Mas Agus ini. Nah, kalau tentu Mas Bang Farad Abbas ini tahu, pasti dia akan seharusnya langsung membantu Mas Agus karena sebelumnya kan tidak ada konflik. Tidak akan membantu dong. Lanjutkan.
Bang, abang juga minta kepada Kemensos untuk kasih pelajaran ya ke Novi dan Pak Mensos kasih pelajaran aja itu Novi. Dia nggak ada izinnya. Densu kasih pelajaran, nggak ada izinnya. Justru karena Bapak terima dia, kita ditakut-takutin sama dia Pak. Gitu. Ya Pak, Bapak sita aja itu uangnya Pak, silahkan. Nanti untuk pemilikan uang itu nanti kita fight Pak. Kita secara perdata. Kita Nanti ditelan juga kayak uang UMKM. uji. Hmm, Kita uji apakah itu uang ilegal ataukah itu uang kita lihat nanti ya. Karena prosesnya bagi saya itu ilegal. Yang ilegal tuh kalau dana itu dikelola oleh yayasan. Nah justru uang itu diserahkan. Bagi dia sekali lagi kita itu ada ancaman dan penggelapan. Sudah kita somasi. Balikin uang Agus. Ya nanti urusan antara Agus dengan donatur. Kalau urusan kamu nanti dengan donatur, urusan kamu dengan menteri sosial. Agus dan donatur. Kalau Agus dianggap menipu, ya urusan dia yang menggugat. Lagian sekarang kan kita sudah menyiapkan dana untuk mengembalikan, walaupun dana itu dikuasai oleh. Jadi terlalu mengada-ada kalau donatur ini hanya minta uangnya kembali, tapi menggugat Agus. Bukannya mengobati, mau bikin mati Agus namanya itu. Jadi saya ingatkan lagi kepada donatur, katanya ada 180 juta minta kembali. Kalian sadar nggak, uang sudah kita siapkan untuk diganti. Jangan main gugat-gugat. Ya, apa legal standing ini orang-orang ini? Di mana? Lokusnya di mana? Tempusnya, pidananya, silakan lapor. Bukan secara kolektif lapor semua di Jakarta. Dan kalian sadar nggak bahwa kita akan mengganti semua uang itu? Kita akan foto, videoin kalian, mau tahu yang mana? Jangan main sembunyi di belakang tangan ya. Oh, jadi semua akan dikembalikan ya guys ya. Nah, tunggu jawaban ataupun pernyataan atau video pembagian uang ya kepada para donatur ya. Netizen ya Budiman tolong dicatat. Nah, mari kita lanjutkan. Ya, karena ini yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang menggunakan cara-cara keji dan jahat, kejam. Karena mereka membuli semua orang-orang yang mendukung Agus. Semua orang mendukung aku sebelum ada kamu, Bang. Semenjak ada kamu ya, tidak karu-karuan. Ya, mari kita lanjutkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku buat para netizen yang membuli Bang Agus hari-hari. Ya, berhentilah membuli ya. Doakan saja. Dan ujian ini begitu berat ya. Kehilangan penglihatan itu bukan perkara yang mudah. Ya, coba bayangkan kalau ujian itu Allah berikan kepada kalian. Tentu kalian belum tentu juga bisa sabar ya. Mungkin lebih parah lagi daripada reaction Bang Agus dalam menerima ujian ini. Tapi sebetulnya kalau seandainya orang-orang yang ada di sekitar Bang Agus itu mengingatkan Bang Agus untuk kembali kepada Allah, untuk minta tolong kepada Allah, untuk perbaiki sholat, untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berzikir, ya, kurangi bicara kepada makhluk, tidak berharap sama makhluk, pasti Bang Agus itu akan tenang, akan bahagia. Seperti Icang. Icang itu ujiannya sama, bahkan mungkin lebih parah. Icang itu kedua bola matanya dicongkel sama orang. Ya, tapi karena orang yang di sekitarnya Icang itu menasihati untuk ingat Allah, untuk minta tolong kepada Allah ya, maka kesedihannya Bang Icang diganti Allah dengan kebahagiaan, kepanikannya diganti dengan ketenangan. Sekarang kita tengok, saya berkali-kali jumpa dengan Icang, cuman dengan Bang Agus belum sempat jumpa ya. Saya yakin Bang Agus juga bisa tenang, bisa bahagia kalau saja orang-orang di sekitar Bang Agus mengingatkan Bang Agus untuk kembali kepada Allah, untuk banyak-banyak istighfar ya. Sekarang tukang bisiknya suruh ingat polisi, ingat kepada pengacara, minta tolong sama orang ini, orang itu. Saya ingatkan ya, masalah kita ini seberapapun besarnya, kalau kita ingat Allah, maka masalah itu akan hilang, akan jadi kecil, karena Allah Maha Besar. Maka Bang Agus angkat tangan, menyerah kepada Allah, Allah akan turun tangan. Rezeki tidak akan tertukar. Gak usah khawatir masalah uang, masalah rezeki itu. Kalau memang itu sudah dituliskan oleh Allah, uang donasi, bahkan mungkin ada uang-uang yang lain, rezeki yang lain yang belum Allah berikan, Allah dikeluarkan, Allah akan hantarkan kepada Bang Agus sebelum Bang Agus meninggal dunia. Oke, tidak akan. Nah, seperti yang dikatakan dari Madiri Sulaiman ini ya. Ya, Allah tidak akan membebani seorang ataupun memberikan sebuah masalah ataupun musibah
kecuali dengan takar ataupun cara menghadapi masalah tersebut. Nah, sesuai kemampuan. Allah tidak akan memberikan cobaan ataupun musibah sesuai dengan kemampuannya. Jadi ya Allah memberikan cobaan seperti itu terhadap Mas Agus. Allah percaya kepada Mas Agus, Allah mampu. Mas Agus itu mampu untuk melewati hal tersebut, yaitu dengan cara seperti yang dikatakan oleh Bang Dery Sulaiman tadi. Tawakal, sabar, selalu istighfar, tetap menjalankan sholat 5 waktu, dan selalu ingat Allah yang terpenting, seperti yang dikatakan oleh Bang Dery Sulaiman. Nah kali ini ada video terkait Bang Farhad Abbas dan juga Mas Agus serta Alvin Lim. Waduh, apa ini ya kira-kira? Langsung saja kita simak videonya. Luar biasa, suatu kehormatan buat Agus. Ini kata Wawa, kehormatan. Semuanya. Dia kecelakaan. Pusat keadilan Fik, Agus yang buka. Ayo. Gus mau ngomong apa Gus? Sebelum potong pita. Ya, bagus ya. Ya. Berdoa dulu Gus, berdoa. Berdoa Gus. Sebelum potong pita ngomong apa dulu Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Semoga sukses, makin maju, lancar, biar cepat ini sehat juga ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keadilan Agus. Indonesia. Saya tiga. Pak Alvin, Agus yang motong, dengan harapan apa mungkin Agus motong pita hari ini? Simbol bahwa ini adalah center untuk masyarakat mencari keadilan, boleh datang ke Question Center. Hidup Belgia. Oke, Hidup media. hidup Wawa. Senang Media harus hidup dong. Racun jangan. Nah, ini videonya. Mas Agus melakukan pengobatan ditemani Bang Alvin Lim. Nah, akurkah ini? Tolong jawab di kolom komentar ya teman-teman. Ini Kepala 9 Naga berikan pengobatan gratis untuk Agus sedih di RS Suci di PIK. Tetapi Bang Alvin Lim seperti sedang mengalami sakit ya. Sekarang pucat sekali. Ada video lagi tadi. Colok. Tapi sekarang Agak atas itu aja. dalam keadaan Mbak, Agusnya dorong ke sepertinya karena sangat terlihat pucat dan juga sepertinya lemas. Kalau kita lihat tentang persamaan dan solidaritas, Bang Alvin ini bisa jalan, tapi dia bisa jalan, tapi untuk menjaga perasaan Agus, gitu aja. Jadi inilah solidaritas, persamaan, equality yang bersama. Jadi kalau aku kan nanti aku dikira main-main nih kalau pakai kursi roda, tapi Bang Alvin yang menunjukkan begitu sederajatnya beliau sama Agus ya, dan apa yang dirasakan Agus itu yang dirasakan Bang Alvin sekeluarga. Nah, karena ini saya di rumah sakit ini Bang, bagus banget, saya kira hotel. Tiap lantai kamar mandinya bagus-bagus semua, standar internasional. Jadi toiletnya itu nggak ada lagi yang ketinggian begini, ada yang sampai begini, ada yang panjang sampai di bawah. Ya, jadi saya senang banget dan dokternya juga ramah-ramah. Klien-klien di sini banyak relawan-relawan. Nah, kalau kalian mau relawan, jadi relawan nggak digaji tapi itu mereka udah orang-orang kaya yang ingin mengabdikan dirinya untuk melayani orang-orang seperti ini. Seperti Anda kah Bang? Sudah senior-senior, udah tua-tua, mereka dari rumah
di sini jalan juga olahraga gitu. Baik, terima kasih Rumah Sakit Bunda Suci dan terima kasih Bang Alvin. Agus, jangan boleh lagi bilang Agus sedih, Gus ya. Saya kalau jalan di mall orang teriakin saya Agus sedih gitu. Jadi Agus harus gembira, Gus ya. Nah, itu tadi video-video terkait Mas Agus ya, yang dimana banyak sekali dari pihak Bang Denny Sumargo yang memberikan uang untuk pengobatan karena uang 1,5 M belum cair, dituduh sebagai suap oleh Farhad Abbas, dan kali ini Alvin Lim memberi pengobatan gratis kepada Mas Agus. Nah, semoga dengan kebaikan semua itu bisa mempercepat pengobatan terhadap Mas Agus. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.